Langsung aja di langkah pertama di sini aku ada mie kuning. Ini aku belinya murah banget ya, 6 ribuan gitu. Nanti aku detailin juga untuk hitungannya. Langsung aja kita buka-buka seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu berapa sih untung dari jualan sebelah itu, pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Untuk plastik yang menggunakan di sini ukuran 7 dikali 15 itu harganya udah tertera juga. Dan langsung aja untuk minyak kita potek jadi dua kayak gini nih. Dan setelah itu langsung aja kita masukin ke plastik seperti ini. Dan satu plastik ini biasanya itu dijual dengan harga 1000-an ya teman-teman ya. Mahal? Enggak ya, karena kalau dibilang mahal kita nggak dapat untung nanti. Jadi ini 1000-an, walaupun modal dasarnya itu di 5000-an, kita bisa dapat banyak banget, berpuluh kali lipat dari mie-nya aja. Langsung aja ya kita ke step yang kedua. Mie-nya itu ada dua porsi atau dua varian seperti ini, yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar seperti ini. Ini dijual dengan harga 2000-an. Jadi ukuran segini itu 2000-an ya. Untuk plastik OP-nya aku nggak tahu ini ukuran berapa, cuman nanti aku bakalan kasih tunjuk juga berapa sentimeter panjangnya, berapa sentimeter lebarnya. Langsung aja ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Jadi lebarnya itu kurang lebih di 8,5 sampai 9 cm ya. Dan untuk panjangnya itu di 16 cm-an. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian bisa ngukur-ngukur sendiri. Dan setelah itu untuk plastik yang jenis ini yang nggak ada perekatnya, kita press menggunakan sealer seperti ini karena jauh lebih cepat dan jauh lebih rapi juga. Jadi bisa simpan lebih lama lagi. Kalau kalian nggak punya press plastik, kalian bisa ikat manual ya, atau juga bisa menggunakan zaman tradisional dulu pakai lilin dibakar seperti itu juga sama aja. Nah ini dia hasilnya ya, jauh lebih rapi kan. Oke, ini langsung aja kita hitung dan kalian bisa hitung sendiri, bisa transparan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu termasuk yang remahan ya, 22 bungkus untuk mie kuning yang dijual 1000-an dari modal 6000 ya. Dan untuk yang besar seperti ini kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, totalnya 11 bungkus. Dan ini dijual 2000-an. 2000-an dikali 11 itu 22.000 ya. Tadi juga 22.000 dan sekarang juga 22.000. Kalau tambahin totalnya 44.000 dari modal 6.000-an aja. Wow, terlihat besar kan ya. Lanjut ya ke kerupuk warna-warninya. Ini harganya juga tertera 5.900-an dan di sini aku menggunakan plastik es lilin. Dan di sini langsung aja satu bungkusnya kita isi cuman 3 buah kerupuk seperti ini nih. Jangan banyak-banyak ya. Nah seperti ini aja. Dan setelah itu biar lebih hemat lagi nih, kita pakai press plastik lagi. Dan untuk plastiknya kita bisa pakai 2 kali. Jadi satu plastik seperti ini kita bisa ngepres sampai 2 kerupuk ya. Nah caranya kayak gini aja. Kita press dulu dan kita tarik lagi ke bawah sedikit dan kita press lagi. Nah seperti ini. Setelah itu kita gunting. Jadi yang bagian atas masih bisa kita pakai lagi. Nah jauh lebih hemat kan, daripada kita menggunakan satu plastik buat satu kerupuk. Mending cara seperti ini. Makanya saran aku kalau kalian mau jualan ini, kalian wajib punya press plastik ini ya. Ini harganya murah banget di 80.000-an aja. Dan kalau misalnya kerupuknya gabung seperti ini, kalian potek aja seperti ini ya. Dan tetap isinya 3 aja. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah masuk 3 kerupuknya langsung kita press lagi seperti ini. Tuh kan plastiknya jauh lebih hemat loh. Tuh cakep kan. Dan ini jauh lebih awet penyimpanannya ya. Kita langsung aja hitung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37.
37 bungkus ya teman-teman ya, dan ini juga dijual 1000-an aja. Dan dari modal 5.900 jadi 37.000. Wow, gede ya. Lanjut kita ke kerupuk udangnya yang warna oranye ini, itu juga sama harganya di 5.100-an aja. Langsung kita masukin ke plastik es lilin tadi, dan untuk kerupuk udangnya ini kita isi 4-5. Kemarin aku coba 4, itu kayak kurang mantep ya, jadi kayak kecil banget. Jadi kita isinya kurang lebih 5 pieces ya, jadi 5 buah kerupuk seperti itu. Dan untuk pengepresannya juga sama seperti kerupuk warna-warni tadi, kita press satu di bagian bawah, kita press lagi di bagian atas, jadi hemat di plastik. Jadi di video ini bukan lebih ke tutorial ya, cuman mau nanya aja berapa sih keuntungan dari jualan seblak prasmanan ini. Aku hitungin ya teman-teman ya, biar kalian tuh nggak ngira-ngira cuman segini cuman segitu. Ternyata lumayan ya teman-teman ya. Dari kerupuknya aja kalian bisa lihat lah. Nanti kita perbandingan harga dari sisi bumbu saja yang bikin beda, karena di bumbu itu agak sedikit tricky dan agak sedikit sulit juga untuk hitungnya. Ini langsung aja kita press lagi dan langsung aja kita potong dan kita hitung ya. Langsung aja kita hitung-hitung tuh. Coba lihat hasilnya deh. Wow, bagus ya. Bagus banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 doang ya. 37 doang. Nah, di sini kalian kalau mau hitung juga boleh ya. Ini tuh yang pecah-pecahan. Jadi ini boleh kalian gratisin bonus gitu ya. Atau kalian jual 500 juga nggak masalah sih. Ini kita jual 1000-an, tapi kalau mau dihitung juga boleh nih. 38, 39, 40, 41, 42 bungkus. Totalnya 42.000 jika dijual 1000-an. Langsung aja ke step selanjutnya. Di sini kita gabungin dulu aja kerupuk yang warna-warni dengan kerupuk udangnya seperti ini, biar warnanya makin menarik ya teman-teman ya. Kalau kalian punya toples boleh ditoplesin. Lanjut kita ke sayur-sayurannya. Nah, di sini ada sayur sawi. Ini aku beli kemarin 3.000 dapat satu ikat kayak gini, dan isinya tuh ada satu ya. Ini dijual 1000-an seperti ini. 1 dan 2, ini ukuran segini oke lah ya. Dan kalau ukurannya kecil kayak gini kita gabung ya. Ini kayak gini, ini 2.000. Lanjut lagi 3.000, nanti kita ikat. Terus di sini 4.000, 5.000, ini juga kita ikat ya. Nanti kita ikat lagi. Lanjut 6.000, 7.000 dan 8.000. Tuh udah 2 kali lipat dari modalnya. Yang kecil kita ikat seperti ini biar dia nggak bisa ya, jadi yang beli juga nggak merasa dirugikan. Kita ikat-ikat dulu aja seperti ini. Kalian juga bisa nambahin sawi putih ya. Jadi per lembar sawi putih itu bisa dihitung 1000-an juga ya. Jadi tidak terlalu mahal hitungannya. Jadi kalian bisa tambahkan itu. Lanjut di sini aku ada ini fishball dari bebek-bebekan seperti itu. Jadi ini harganya 25.000-an, tapi nanti aku hitungin ya karena masih beku banget. Di sini aku ada kencur, aku pakainya 5 buah seperti ini dan 1 buah 1 bonggol bawang putih kayak gitu. Jadi 1:1 takarannya ya. Ini kencurnya udah aku bersihkan, cuman aku cuci bersih, dan bawang putihnya juga udah aku kupas. Langsung aja kita tambahkan sedikit air dan langsung kita blender ya. Modal kencurnya tuh 3.000-an aja, dan modal bawang putih di 2.000-an aja. Jadi total untuk bawang putih dan kencurnya tuh 5.000 rupiah ya. Dan ini bisa dipakai berulang, nggak cuma dipakai satu kali. Kita tambahkan secukupnya air lagi biar blendernya bisa muter. Jadi takaran pastinya nggak ada, karena nanti kita masaknya tuh pakai sendok makan teman-teman. Jadi langsung aja kita pindah tempat setelah kita blender. Lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku ada 100 gram cabai merah besar seperti ini. Sambil kita cuci, sambil kita potek seperti ini ya. Lanjut di sini aku ada cabai merah, ini cabai rawit ya, dan itu aku cuma pakai 50 gram aja seperti ini. Langsung aja kita bersihkan bagian tangkai sama ininya, sama cabenya, dan kita cuci bersih. Lalu kita siapkan panci, dan di sini udah aku isi air juga. Ini langsung aja kita masukin si cabenya ke sini.
Ini cabenya langsung aja kita rebus ya. Kita rebus sampai dia mendidih. Dan setelah mendidih seperti ini kita biarkan kurang lebih 2 menit dulu. Dan setelah 2 menit seperti ini langsung aja kita matikan kompornya. Dan langsung aja kita buang airnya. Setelah kita buang langsung kita siap blender ya. Kita blender seperti ini aja. Pastikan cabenya jangan terlalu panas biar nggak ngerusak blender kalian ya teman-teman ya. Nah setelah itu tambahkan secukupnya air. Untuk airnya nggak tanpa takaran ya. Kita kasih secukupnya aja seperti ini sampai si blender itu bisa muter aja. Dan untuk total modalnya cabai besar itu 100 gram 4.000-an dan cabai rawit itu 50 gram 2.500-an. Totalnya 6.500. Dapatnya sebanyak ini nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan inilah bumbu dasarnya, cuma 2 bumbu ini aja. Tuh, simple kan ya teman-teman ya. Ini lebih bukan tutorial ya, karena pengen ngitungin ide bisnisnya. Dan di sini aku bilang tadi, di sini bebeknya udah mulai cair ya teman-teman ya. Langsung aja nih aku potek-potek dulu biar dia nggak ada serpihan dari ini es batunya, banyak banget ternyata. Dan satu bungkus seperti ini di harga 25.000 ya. 24.000 sampai 27.000 ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman itu belinya di mana. Kebetulan kemarin ini aku belinya di harga 27.000, tapi aku lihat di grosiran sana itu harganya jauh lebih murah di 25.000-an kalau nggak salah. Nah, itu kalian bisa hitung-hitung sendiri. Dan satu bungkus seperti ini isinya sampai 41 pieces bebek kayak gini ya. 42 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah 42 ya. Coba deh kalian hitung juga. Kalau aku benar kalian komen aja benar. Kalau salah kalian tulis yang benar berapa teman-teman. Biar kalian juga membantu informasinya biar lebih tepat ya. Jadi dari sosisnya ini kita bisa untung 2 kali lipat ya teman-teman ya. Tuh, jadi 42.000 jadinya. Kita modal 25 jadi 42 itu hampir 2 kali lipatnya teman-teman. Dan ini langsung aja aku juga ada baksoan seperti ini. Aku udah ada stok di rumah sebenarnya. Jadi untuk modalnya nggak aku perhitungkan. Kalau kalian mau kalian komen di bagian bawah cara bikin baksonya seperti apa. Dan ini kita jual per piece-nya 2.000-an. Dan sayur-sayurnya aku tambahkan juga sayur sawi putihnya juga seperti itu. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya. Kalau kayak gini doang itu kurang menarik ya. Orang mau ngambil itu takut. Jadi pastikan kalau kalian jualan seperti ini tambahkan harga seperti ini ya. 1.000, 2.000 seperti itu. Orang jadi berani untuk ngambil lebih atau secukupnya aja. Dan kalau kalian mau nambah varian silakan tambah varian sosis lainnya seperti mungkin ada telur atau sosis atau yang lainnya kalian boleh tambahkan. Kalian variasikan sendiri. Untuk yang dasar-dasar aja ini udah modal dasar ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau buka di tahap awal ini udah tahap awal yang paling baik. Dan pelanggan pertama kita ada Kak Rester nih, silahkan diambil ya Kak ya. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian jualan ambil di sana silahkan diambil, silahkan, yaitu ramah tamah bagi penjual. Ambil sendiri piringnya, ambil sendiri, namanya juga prasmanan ya, ambil sendiri gitu loh. Dan ini diambil sendiri sama pelanggan kita, nanti hitungnya di kasir. Jadi caranya seperti itu, biarin dia ngambil dulu sesukanya, nanti tinggal hitung-hitungan aja di belakang. Nah untuk sayurnya dia ngambil satu ya seperti ini ya, karena ada harganya 1.000. Dan untuk telur sendiri Kak Restarnya nggak mau ternyata. Jadi kalau kalian mau pakai telur silahkan pakai telur. Nah ini langsung aja kita bawa ke kasir dan kita hitung-hitung ya teman-teman ya. Kalau kalian mau tambah telur tinggal ditambahin aja seperti ini. Tapi karena berhubung Kak Resta lagi nggak mau, kita hitung langsung. Ini ada 1.000 daunnya dan juga ada mie 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ribuan ya teman-teman ya. Ini 15 ribuan. Langsung aja deh, cara masaknya gampang banget. Kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng seperti ini. Setelah dia panas masukin juga kencur dan bawang putih ini nih. Dan untuk takarannya tuh kurang lebih 1 sendok makan seperti ini aja udah pas ya teman-teman ya. Tapi kalau pengen rasa mantep banget itu 2 sendok teman-teman. Tapi kalau kita jualan itu cukup 1 sendok aja seperti ini. Dan untuk menentukan levelnya kita tambahkan sesuai levelnya.
Kalau level 1 kita tambahkan 1 sendok, kalau level 2 kita tambahkan 2 sendok, kalau level 5 kita tambahkan 5 sendok makan cabenya. Ini bumbunya kita masak sebentar aja seperti ini sampai si bawang putihnya udah tercium wangi-wangian, dan itu tandanya udah. Sambil kita masak seperti ini, sambil kita potong-potong juga sosis-sosis dan yang lainnya ya teman-teman ya. Dan yang di langkah pertama kita tambahkan airnya dulu. Di sini aku masukin 400 sampai 600 ml air sesuai selera kalian. Pengen airnya banyak atau sedikit kalian tentukan sendiri. Dan ini langsung aja kita aduk sebentar sambil kita aduk-aduk sambil kita masukin kerupuknya, karena bagian paling lama masaknya itu bagian kerupuk ya. Jadi kita masukin kerupuknya dulu, dan setelah itu kita biarkan dulu. Kita langsung aja potong sayurnya, potong sosisnya, atau kalian juga boleh langsung dimasukin minyak sekarang ini. Jadi masak seblak itu durasinya jangan lama-lama, 10 sampai 12 menit aja itu udah matang ya teman-teman ya. Jadi saat kita masukin semua ini itu dalam keadaan menitnya udah dihitung, dan sosisnya juga selesai aku potong-potong seperti ini, termasuk bebeknya aku belah dua juga biar hasilnya jadi lebih banyak. Kita masukin semuanya, dan ini kita masak dulu ya. Jangan lupa kita kasih perasa setengah sendok teh garam, setengah sendok teh atau 1 sendok teh Royco ayam seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan yang paling penting kalian perlu tambahkan micin ya teman-teman ya. Untuk micinnya setengah sendok teh aja. Kalian boleh tambahkan di sini atau boleh tambahkan di wadah di piring ya teman-teman ya. Karena kalau tanpa micin tuh rasanya kurang mantep. Ini aku nambahin micinnya di piring ya teman-teman ya, biar seperti bakso kayak gitu. Jadi bakso itu kan micinnya ditaruh di mangkok ya teman-teman ya. Jadi rasanya sesuai dengan satu takaran seperti itu. Dan ini udah sampai menit ke-8, langsung aja kita masukin untuk daun-daunnya teman-teman ya. Jadi untuk sayur-sayurnya kita masukin karena udah mulai matang nih, sosis, mie dan kerupuknya udah mulai matang, kita baru masukin sayur-sayurnya seperti ini. Nah ini kita masak 2 menit sampai 4 menit lagi. Kalau dibungkus 2 menit aja udah cukup, tapi kalau misalnya dia makan di tempat itu kalian masak sampai 12 menitan. Jadi kalau ada yang nanya berapa lama yang nunggunya, kalian ngasih durasi 15 sampai 20 menit, karena durasi masaknya tuh 15 sampai 20 menit. Ini seblak jadi ya teman-teman ya. Karena kalau terlalu cepat kerupuknya nggak matang, kalau terlalu lama ya sayang gasnya aja sih. Ini udah, langsung aja kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman ya. Simple banget kan. Jadi resepnya tuh simple banget. Kenapa banyak yang bikin, kenapa banyak yang mau jualan, karena yaitu asal mau aja. Yang penting kalian mau. Ini seblak pasti enak banget lah. Udah, resep seblak gitu-gitu aja, dan ini pasti enak banget. Langsung aja kalian coba di rumah tanpa berlama-lama, langsung aja kalian coba di rumah ya. Untuk hitungan lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian mau jualan jangan lupa diperhitungkan juga untuk sendoknya yang ada garpunya seperti ini. Pastikan garpunya jangan terlalu panjang kayak punya aku, karena nggak bisa diambil kuahnya teman-teman. Ada yang satu lagi, kita ambil yang lebih kecil lagi ya. Jadi jangan yang terlalu panjang untuk garpunya, biar bisa diambil airnya. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman kalian. Mana tahu teman kalian mau buka usaha lagi bingung gitu kan, kalian share aja, mana tahu ya teman-teman ya. Ini berbagi yang gratis teman-teman, walaupun gratis semoga bermanfaat ya. See you di next video. Thank you.